Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ulatihi wa dhurriyyatihi wa sahabati wa tabi'ina sholihin wal ulama wal awliya min syahati batin jilani wa ila ruhiyal marhum baqi haji kandung dan masyurikan sastra kaya wa ila ruhiyal marhum baqi al-ustadhi wa hadi sutar mungkin dan mafa'il wa ila artahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan fi qaryah desa Kemal Allahumma filakum warhamhum wa'afihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimuliakan Allah, ibu-ibu jamaah pengajian Jumat sore. Alhamdulillah, pada kesempatan sore ini kita masih diberikan kehidupan, masih diberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin, yang mana dengan nikmat itu wajib kita syukuri karena kita tidak tahu. Tidak ada jaminan 1 detik, 1 jam yang akan datang, tidak ada jaminan. Maka manfaatkanlah setiap detik waktu betul-betul rohaniyahnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, para tabi'ina sholihin, walaupun kepada kita semuanya. Semoga senantiasa menang syafaat ya Allah. Amin ya rabbal. Ibu-ibu jamaah pengajian Jumat sore. Pada kesempatan sore ini kita masuk bab ke-6, yaitu yang berjudul Rohnya Amal adalah Ikhlas. Rohnya amal adalah ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Tanawwat ajnasu a'mali litanawwu'i waridatil akhwal. Al-a'malu syuru qa'imatun wa arwahuha wujudu syirfi ikhlas fiha. Beraneka ragam jenis-jenis amal yang kelihatan itu karena bermacam-macam keadaan yang datang di dalam hati seorang. Sak jenuk-jenuke amal nukadele amal baik, amal buruk itu datang dari semata-mata dari hati manusia itu sendiri. Kalau hatinya baik, otomatis amal perbuatannya juga baik. Kalau hatinya penuh dengan kekotoran,
maka amalnya pun juga buruk. Bermacam-macam amal yang kelihatan itu merupakan kerangka yang tegak. Jadi amal itu diibaratkan jasad, diibaratkan tubuh manusia. Sedangkan ruhnya adalah wujud rahasia ikhlas yang terdapat di dalamnya. Lamun ibarat jalma aya jasad, aya ruhaniyah. Jasadnya itu ibarat amal, sedangkan rohnya itu adalah keikhlasan. Artinya setiap amal jika tidak diruhi dengan ikhlas, maka ibarat jasad tanpa ruh. Amal itu ibarat jasad tanpa ruh. Berarti kalau jasad tanpa ruh itu apa, Bu? Mayit. Artinya tidak hidup. Tidak hidup karena apa? Karena tidak ada ikhlas di dalam beramal. Banyak orang yang beramal itu tidak tahu tentang ilmu ikhlas. Belum tahu tentang ilmu ikhlas. Dan mereka mengerjakan amal itu berlomba-lomba. Sak jenuk-jenukna, sebanyak-banyaknya, yang penting geus ngelaksanakan kewajiban. Syukur ditambah sunnahnya. Tetapi tidak dibarengi dengan ilmu ikhlas, maka amal yang demikian itu amal yang masih dicela oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting pada kesempatan sore ini kita membahas tentang bab ikhlas. Apa sih ikhlas? Kalau kita mengartikan ikhlas itu yang penting rela, yang penting enteng, yang penting tidak mengarep-ngarep, ya. Jadi di sini banyak sekali tingkatan-tingkatan seseorang dalam beribadah kepada Allah. Ada yang ibadahnya itu masih karena milu-milu, can nyaho tujuana, can nyaho asikna, milu-milu. Wayahna sholat Jumat ya milu-milu, wayahna sholat Isya milu-milu, wayahna jalma puasa milu-milu. Sudah bagus, sudah, daripada yang encan sama sekali. Tetapi amal yang demikian ini masih harus ditingkatkan. Karena ibarat surga itu encan asup dina surga. Masih menerka-nerka. Surga itu yang bagaimana? Setelah seseorang itu mulai milu-milu, sadar bahwa ibadah itu tidak hanya milu-milu, tetapi nyaho mulai ayak karena surga.
hayang surga, takut neraka, hayang pahala. Nah ini tingkatan yang selanjutnya. Banyak orang yang ibadah karena di dalam hatinya ngarep-ngarep sebanyak-banyak amal, pahala itu akan menjadi penyelamat ketika nanti kehidupan di akhirat. Lupa bahwa di situ wajib dingilmoni. Kalau ngibadahnya masih karena mengejar pahala, mengejar surga dan takut neraka, berarti masih karena sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih karena nafsu. Bagus, sudah bagus daripada yang belum sama sekali. Tapi apa iya? Itu kan proses Bu. Masih perjalanan. Apa sudah cukup ibadah kita berhenti di situ saja? Ibarat Rasulullah mengibaratkan ibadah yang seperti itu seperti keledai yang diikat muter terus gitu, tidak anjok kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah ngeselempang jenuh, ngeselempang jauh, muter terus. Seolah-olah amalnya sudah banyak, tetapi ingat tujuan hidup kita adalah betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata encan anjok kene masih muter-muter ibarat keledai yang diikat di tiang muter-muter. Sudah bagus daripada yang belum mau menjalankan sama sekali. Tetapi ibadah yang seperti itu masih belum diharapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih kudu ditingkatkeun. Lamun bareto orang jeng sadayana masih mengharapkan menghadap ibadah kita, menghadap pahala, menghadap surga, nanti resikonya apa? Kita akan menjadi hamba surga, hamba neraka, hamba pahala, nyembah mereka itu. Bukti nyatanya apa? Kita menjadi orang yang merasa soleh, merasa sudah hebat, merasa sudah ahli surga. Padahal di mata Allah masih kosong, hatinya, ruhnya belum hidup. Maka ketika kita menghitung-hitung pahala, menghitung-hitung menang berapa derajat, itu kita akan merasa ngebogaan. Ayat pengakuan dina hati, ngebogaan pahala, ngebogaan ganjaran ti Allah. Sehingga dengan amal itulah kita menjadi bangga. Bahayanya di situ. Terus kemudian ketika sudah kita sadar yang tadinya masih karena surga, takut neraka karena pahala, sudah enggak mengharapkan itu, tetapi kebanyakan manusia masih karena ingin dipuji oleh orang lain. Sholatnya masih karena takut dicelak orang lain. Zakatnya masih karena ingin dipuji, dianggap orang yang hebat. Amal ibadahnya masih karena ingin penghargaan dari makhluk. Ini berarti hatinya masih menghambakan pujian orang lain. Amal yang seperti ini berarti amalnya belum ikhlas. Meskipun dia tidak mengharapkan lagi aku ngibadah pengen pahala surga, enggak, tapi dia masih ngarep-ngarep pepujiane jalma manusia.
Wah, ini kan musim haji Ibu. Pulang itu kalau nggak pakai kopiah putih itu asal tidak pas. Karena apa? Nanti takut kalau nggak pakai kupluk putih tidak dipanggil wak haji, cek haji, hajah, namun awal. Yes, di situ dengan dalil 40 hari doanya masih terkabulkan. Coba renungi. Kalau kita ke Masjidil Haram, terus kita seolah-olah sudah menjadi orang yang suci, orang yang hebat. Terus kemudian merasa 40 hari doanya itu terkabul. Emangnya Allah itu bisa diatur dengan amal ibadah kita? Enggak bisa. Iman yang seperti itu hanya akan menjadikan iman kita takabur, sombong, sum'ah. Allah itu tidak hanya ada di Mekah, tetapi kita bagi yang mampu wajib hukumnya menunaikan ibadah haji. Tetapi ingat, Allah itu tidak hanya ada di sana. Jangan mengecilkan kita, saya dan panjenengan dan kita semua yang secara materi tidak diberikan kemampuan oleh Allah ke sana. Karena apa? Kalau Allah cuma di sana, berarti kita ngibadahnya di sini sia-sia. Bapak Ibu, jangan sampai kita menuhankan manusia seolah-olah doa manusia itu bisa menembus, mengatur takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah dengan doa kita sendiri, yakinlah dengan iman kita sendiri bahwa Allah itu lebih dekat dari urat leher, Allah lebih dekat dari urat nadi, dan Allah yang menyusun, yang menciptakan kita di dalam dan di luar diri kita, di dalam dan di luar alam semesta, yang zahir dan yang batin hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti Allah itu tidak di mana-mana dan tidak kemana-mana. Yo ini Gusti Allah. Kalau sudah di situ katimu di situ, hatimu semakin kuat, semakin yakin. Allah begitu dekat dengan hati kita. Allah begitu sempurna. Tidak ada yang suci selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita berbangga dengan amal kita. Tetaplah kita rendah hati meskipun kita diperjalankan ke tanah suci. Temui Allah dalam setiap perjalanan itu. Jangan menjadikan hati kita semakin tebal, tutup hatinya kepada Allah, dan menjadikan buta mata hati kita kepada Allah hanya karena status amal ibadah, hanya karena status harta, hanya karena status ilmu, amal dan sebagainya. Ingat, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak disuruh kecuali menyembah Allah mukhlishina lahuddin, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Padahal mereka tidak disuruh, mereka itu kita semuanya, kabeh umat Allah, makhluk Allah itu tidak disuruh kecuali supaya menyembah. Menyembah itu artinya menghadapkan ruhaniyah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Sing taatnya
taat ibadahnya masih karena pamilu-milu, ya mulai sekarang sing neangan ilmu ameh ngibadahnya lain karena milu. Yang tadi ngibadahnya masih karena apa? Kok semudah? Masih karena mengharapkan pahala surga neraka. Ingat, pahala surga neraka itu masih kegolong makhluk Gusti Allah. Berarti hati kita dilarang untuk menghadap kepada makhluk Gusti Allah. Terus kemudian ketika masih karena pahala, lepaskan semua ibadah kita karena takut dan karena dipuji oleh manusia. Ya. Kesemutan. Hah? Enggak apa-apa. Ini iya. Ininya loh. Terus kemudian tadi ya kita diperintahkan untuk mukhlishina lahuddin, memurnikan ketaatan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lanjutkan, yang sudah bisa melepaskan karena pujian, karena takut omongan jalma, itu juga masih dicela kene ku Allah. Kudu ditingkatkan ibadahnya karena apa? Ibadahnya betul-betul karena hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengharap ridho itu gini, agar Allah itu bombong, agar Allah itu merestui, ya, tidak lain karena hanya ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ingat, mengharap ridho itu berarti masih ada dua. Masih merasa aku yang ibadah, masih merasa ada yang disembah. Itu belum pol ikhlasnya, karena masih ayat pengakuan di dalam hati. Masih merasa aku yang ibadah, meskipun sudah enggak mengharap pahala, sudah enggak takut mengharap pujian, tetapi hatinya masih muncul pengakuan aku yang ibadah. Masih merasa dirinya itu ibadah karena kemampuan, karena kehebatan, karena merasa bisa melaksanakan dibanding yang lainnya. Ingat, itu adalah suatu bentuk kekotorannya hati. Lantas yang tingkatan tertinggi itu apa? Yaitu tingkatan mukhlis. Mukhlis yaitu betul-betul ikhlas. Apa yang ikhlas di sini? Betul-betul menyatakan bahwa ibadah ini datangnya dari Allah, karena Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Di dalam hatinya sudah menyadari hanya Allah yang bergerak dan Allah yang mendiamkan. Sing ngobahke Allah, sing menengke ya Gusti, nunggerakkan ya Allah, nunyicingkan ya Allah. Hatimu terus bergelora, di situ tidak ada selain Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan supaya mereka mendirikan sholat dan mendirikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Sholat baik zahiriyah maupun batiniyah itu wajib hukumnya terus kita gelurakan, kita laksanakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha ta'ala la yunduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walaki yanduru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah tidak akan melihat bentuk badan kalian. Sak temene Allah iku moal ngadelok bentuk jasad anjeuna. Dan tidak pula wajah anjeuna. Akan tetapi dia Allah sing didelok nyaeta hati kalian. Kondisi hatinya bagaimana? Meskipun jasadnya itu luar biasa amal ibadahnya, tetapi hatinya tidak ada ruh ikhlas di dalamnya, maka ibarat jasad tanpa nyawa, percuma. Tuh, maka kita nggak boleh berbangga, Bu. Nikmati amal yang mungkin masih sedikit. Orang teh bisa nakakara sedekah mendoan, ya nikmati. Sing penting hatimu ojo ana pengakuan. Sing sedekah itu dirimu, tetapi itu semua Allah yang berperan. Kok amal kita masih ibaratnya itu masih kelas teri, ya. Tetapi yang terpenting hati betul-betul memurnikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Allah akan memberikan amal yang banyak manakala amal yang sedikit saja hatimu belum terbebas dari kemusyrikan kepada Gusti Allah. Ada orang yang tertipu. Fawailul lil musholin, celakalah orang-orang yang sholat. Celakanya bagaimana? Mereka sholat, berlomba-lomba sholat, tapi hatinya kebanyakan tidak menghadap Gusti Allah. Menghadap siapa? Menghadap selain Allah, termasuk dirinya. Aku. Nauzubillahi min dzalik. Tidak mudah, Bu. Maka di dalam kesempatan sore ini kita menyadari bahwa penting bagi kita untuk memurnikan keikhlasan kita kepada Allah. Dan satu-satunya cara bagaimana sih biar ikhlas? Cuman satu, yaitu az-zikru bisyiril asrar. Selama ini kan belum dibuka. Yang ikhlas ya, yang sabar ya. Tapi enggak dikasih tahu caranya ikhlas, caranya sabar. Enggak diwedar carane sabar itu gimana, ikhlas itu bagaimana. Akhirnya sabar dan ikhlasnya sabar yang palsu. Sabar dan ikhlas itu hanya ada satu tali penghubung, yaitu tali itu jangan pernah engkau lepas sedetik pun
Apa tali itu? Yaitu ruhaniyahmu hanya menghadap, hanya menyatakan, hanya merasakan, hanya menetapkan tajalinya Allah di dalam kejadian dan peristiwa apapun. Bah itu taat sing noatken ya Gusti Allah. Jangan dilihat taatnya, hatimu tetap harus merasakan datangnya dari Allah. Bah dirimu manakala ditempatkan di maksiat sekalipun, yang namanya suami istri berkeluarga pasti ada saatnya pase, bener nggih? Tetapi dalam maksiat itu hatimu cepat-cepatlah sadar. Sing gawe suami marah, sing gerakkan suami marah iku ya Gusti Allah. Loh kok saya tiba-tiba marah? Ya setelah itu secepat mungkin engkau berpegang teguh, sadari hanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu termasuk marahku ini. Innallaha bikulli syai'in muhit. Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Maka marah, emosi itu jangan dipendam. Enek ke bapakna, ya, ulah dipendam apalagi bertahun-tahun, mantak jadi penyakit. Dendam ke batur. Lamun dipendam jadi penyakit, lamun dibijilkan jadi sakit hati nih orang lah. Jangan ibu-ibu enek ke bapakna terus dibantah, diucapkan. Bapaknya marah enggak? Pasti akan sakit hati juga. Maka dalam kondisi seperti itu mengalir saja. Kembalikan kepada Allah. Ya jangan diempet, jangan diungkapkan. Syukur-syukur segera engkau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncul gresek di dalam hati, nyes, muncul panas, langsung sadarkan, kembalikan. Sing gawe panas iku ya Gusti Allah. Astaghfirullahaladzim. Plong ora sida diungkap. Kok terlanjur diungkapkan? Ya lekas-lekaslah goceane taline Allah yang wujudnya zikir sirul asror. Sing lepas ke marah ya Gusti Allah. Langsung cepet-cepet ngapura nyang suami, minta maaf ke suami, ke anak. Cep hampura cekene ya cep. Itulah wujud orang-orang yang hatinya diberi kesadaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat di dalam Al-Fatihah ayat kelima, Iyyaka na'budu, hanya engkau yang kami sembah. Sudah janji terus pas sholat baca Fatihah, kita itu selalu janji ke Allah, ya Allah hanya engkau yang aku sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sembah itu apa artinya? Hatimu itu hanya menghadap Allah. Bah dikasih taat, dikasih maksiat, dikasih kenikmatan sebanyak apapun, dan balak yang sakitnya kayak apapun, ruhaniyah kita wajib hanya memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tubuh pas sehat ya rasakan Allah, pas sakit ya rasa no Gusti. Ya itu hidup. Maka kita kembalikan semua kepada Allah.
kok perutnya mual ya. Nah ini saya juga mual, ini sedang mual perut saya ini. Lagi diare karena salah makan santan, tapi hakikatnya ya bukan santan. Diare itu hakikatnya nek diberek nyahok ngeyel. Itu dosanya. Ya. Tapi emang Allah meskipun kau sudah menyadari siksaannya masih ameh naon segera dituntaskan di dunia. Dibereknya apa majikan ngeyel. Akhirnya apa? Allah menggiring kita makan makanan yang tidak sehat. Bukan makanannya yang menyebabkan diri kita sakit, bukan. Tetapi dari dosa dulu, dari dosa itulah Allah menggiring kita untuk secara syariat makan yang pedas katakanlah. Sehingga dari situ kita sakit. Ya, maka kalau sudah diberi gitu ya ambil hikmahnya. Tadi ngeyel ya. Ngeyel tok ya langsung ditegur yang Gusti Allah. Langsung ambil hikmahnya, minta maaf. Dan di situ rasakan bahwa itu semua yang berperan dan yang memerankan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kewayai mari ya mari. Lah gitu nggih. Wayahe kon ngombe obat ya ngombe obat. Wayahe kon yang dokter ya yang dokter semanut wae. Enggak usah risau. Ya. Gitu kan Bu nggih? Terus keikhlasan golongan muhibbin yaitu orang-orang yang mencintai Allah. Itu orang yang beramal hanya karena Allah dengan maksud mengagungkannya. Jadi dia beramal bukan karena mengharapkan pahala, bukan karena takut siksa, bukan karena ingin dipuji dan karena surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita simpulkan pada kesempatan sore ini, kesimpulannya adalah bahwa ayo kita sadar tujuan hidup kita ini hanya menghadap Allah. Terima nggak terima, kita semua akan kembali kepada Allah. Secara jasmaniah pasti kita akan terpisah antara jasad dan ruhaniyah. Tetapi secara ruhaniyah belum tentu kembali kepada Allah. Bisa jadi masih disiksa di alam kubur, bisa jadi disiksa di alam neraka abadi, na'udzubillahi min dzalik. Yang kembali ke Allah itu hanya orang-orang ahli surga, yaitu orang-orang ketika di dunia sudah katimu Gusti Allah, sudah beres. Ya. Makanya ketika kita diberikan ujian oleh Allah yang tidak enak, anggap aja itu sebagai jalan Allah untuk membersihkan dosa kita. Mending keneh di dunia, ditunaikan di dunia daripada di alam barzah masih ayat kesempatan nulung, yaitu anak yang soleh. Anak yang soleh itu bagaimana? Apa sing hafiz Quran? Belum tentu hafiz Quran hatinya sombong, tidak menjadikan hafiz Qurannya nyampe kepada ruhaniyah kita. Anak soleh yang bagaimana? Apakah yang rajin sholat? Belum tentu. Kalau sholatnya masih belum mengenal ilmu ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dia yang harus menjadi imam besar? Belum tentu. Anak yang soleh adalah anak yang sudah hatinya ditanamkan cahaya ma'rifat oleh Allah, sudah bertemu Tuhannya ketika masih hidup di
dunia, sehingga apa yang didoakan, apa yang dimohonkan ampun betul-betul nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, amal yang soleh. Iya kalau amalnya soleh, sedangkan amalnya masih karena macam-macam tadi, amal yang seperti itu tidak akan bisa menolong. Lah kalau bukan aku yang wakaf masjid lamun teu aing moal bisa sholat di dia, meskipun tak diucapkan, meskipun tak diucap, tetapi dalam hatinya ngakuan sejak gitu, na'udzubillahi min dzalik. Padahal lamun geus diwakafkan, ya sudah, jangan mengaku-ngaku itu datangnya amal dari saya, itu semua milik Gusti Allah. Kalau masih terngiang-ngiang pengakuan saya, wakaf saya, zakat saya, ya, genteng saya, apalagi tembok saya, paku saya, maka amal yang saya ini tidak akan bisa menolong saya. Gitu. Wes lepaskan, sing ngamal iku datangi ya dari Gusti Allah. Plus bukan karena dari kita. Kita hanya diberi oleh Allah Subhanahu. Janukna jalma kumaha, hati nak coba renungi. Janukna masih banyak pengakuan di dalam hatinya, aku yang beramal. Itu Bu. Maka ayo, mumpung kita masih hidup, yang ketiga itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu gimana? Ilmu yang betul-betul bermanfaat untuk umat, dan jangan ada pengakuan ilmu itu datangnya dari diri, tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang bisa menyelamatkan. Ibu-ibu nuntut ilmu, saya nuntut ilmu seperti ini, kok kita pulang dari rumah diamalkan. Meskipun dari sejam yang ingat cuma satu kata, ingatnya sayanya tadi misal, kok ikut terngiang-ngiang terus, kok diamalkan terus, itu termasuk ilmu yang bermanfaat daripada dicuatet eling semua tetapi tidak diamalkan. Pun itu sebagai penjelasan, kesimpulannya adalah ruhnya amal adalah ikhlas. Berarti amal yang tidak ikhlas berarti amalnya sia-sia. Terus terang sia-sia. Terus yang ikhlas bagaimana? Ikhlas adalah yang tidak ada pengaku. Biar gak ada pengakuan gimana? Teruslah goce ono zikir sirul asrar. Ben ngerti sirul asrar gimana? Neangan ilmu. Ken ngerti neangan ilmu gimana? Neangan guru. Ken nemu guru kumaha? Berdoa kepada Gusti Allah. Mutiara itu tidak hanya di lautan, bahkan bisa jadi mutiara itu di dalam telek lencunge ayam, ngerti Bu? Telotok dari dobolnya ayam. Mutiara yang berkilau ketutupan telek ayam. Lah ngapa kok nyari ke lautan? Ya, padahal di ayamnya itu sudah ada mutiara, meskipun keluarnya berbarengan dengan telek ayam. Ya. Mungkin dia orang yang tidak terhormat, dia seorang tukang becak, dia orang yang katakanlah di masyarakat itu nggak punya nama sekali. Bahkan kalau gendul itu nggak diundang, saking orang terkenalnya. Ya. Atau mungkin dia seorang yang nggak punya apa-apa, tetapi
di dalam hatinya tersimpan mutiara ilmu tentang ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Golek ono orang seperti itu. Ada kok, semua di wilayah itu ada. Cuman tersembunyi. Hanya walinya Allah yang bisa mengetahui waline Gusti Allah. Hanya kekasihnya Allah yang bisa mengerti kekasih Gusti Allah. Nek pen ngerti kekasih Allah yo daftar dadi kekasih Gusti. Daftar wele wis ditunjuk kenyang Gusti Allah. Daftar itu bagaimana? Daek neangan ilmu. Yes, itu. Gitu nih Bu. Yes. Ya itu ya. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Ya, kami berpesan godaan neangan ilmu itu tidak mudah ya. Ada yang karena keluarga, ada yang karena baju ya. Zaman dulu ramai karena neangan seragam akhirnya nggak jadi pengajian. Nah itu kan ujian, godaan. Makanya jangan tertipu masalah urusan donya yang cilik. Ya, culik urusan donya. Jangan tertipu. Jangan tertipu mengendorkan semangat kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada permasalahan yang kurang pas, kembalikan kepada Gusti Allah. Jangan karena keinginan saya. Tapi mengalir saja. Semua ya Allah, dari Allah ya untuk Gusti Allah. Itu hanya ujian saja. Ya Bu nggih? Hanya ujian saja. Ada yang pengajian itu diuji karena duit. Jangan kalah karena duit. Jangan kalah karena uang. Karena di pengajiannya Mas Vicky teh kudu ayak selain saha nu ngudukeun. Ya. Kita duit bersama mangga dipakai bersama-sama. Sing sama-sama ikhlas. Nggih, sama-sama ikhlas. Bukan untuk sing ora jelas enggak, tetapi karena untuk kepentingan umat. Monggo sing dirembuk sing kepenak, jangan, saya cuma berpesan jangan karena uang kita menjadi tidak lagi menuntut ilmunya Allah Subhanahu. Kalau ada ketidakcocokan dirembuk, sama-sama kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang dapat kami sampaikan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah.